Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kembali lagi di mata kuliah bibliografi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membahas mengenai materi terakhir kita tentang teknik penulisan sistem rujukan. Baik, teman-teman sekalian, saya katakan di sini sistem catatan kaki dan catatan langsung dalam kutip rujukan itu dalam artian tertentunya ini memiliki sistemnya masing-masing. Dalam hal keilmuan, kita tentunya tahu bahwasanya baik itu di bidang humaniora, teknik, atau kedokteran, mereka mempunyai sistem penyitirannya masing-masing. Dan dalam rumpun sosial humaniora sendiri, kurang lebih ada dua sistem perujukan sumber bacaan yang sering digunakan, yakni sistem catatan kaki dan sistem yang bentuknya itu catatan langsung. Nah, teman-teman, saya akan coba jelaskan di sini apa yang dimaksud dengan sistem catatan kaki dan catatan langsung tersebut. Yang pertama di sini adalah sistem catatan kaki atau note bibliografi yang menyajikan informasi dalam bentuk catatan kaki atau bawah, footnotes, atau catatan belakang, endnotes, atau langsung dalam daftar pustaka. Nah, sistem catatan langsung di satu sisi, ini dia mendapatkan informasi mengenai sumber dalam tanda kurung dan diletakkan yang pertama ini adalah A langsung pada bagian yang dikutip, serta B pada daftar kutipan atau list of works cited, atau C pada daftar pustaka. Intinya, jika kita berbicara mengenai catatan kaki, maka dia itu biasanya tidak pada badan kalimat. Sedangkan kalau misalkan sistem catatan langsung sudah dapat dipastikan, dia itu masuk kepada badan kalimat atau narasi daripada buku ataupun jurnal yang dimana dia itu masuki. Nah, dalam hal ini teman-teman, footnotes ya, ini catatannya ditempatkan di bawah halaman yang sama pada nomor permarkah. Maksudnya seperti apa tuh, Pak? Maksudnya begini, kalau misalkan teman-teman mempunyai sebuah buku, ya, buku itu bentuknya itu non fiksi, ya, baik itu di keilmuan apa namanya soshum ya, itu biasanya ketika kita melihat buku tersebut di bagian bawah halamannya itu biasanya ada yang namanya bentuk-bentuk kutipan. Nah, itu namanya footnote atau catatan kaki. Itu lebih mudahnya. Jadi dia di bawah nomor pemarkah itu maksudnya tuh nomor halaman ya teman-teman ya. Nah, sedangkan yang kedua ini ada endnotes. Endnotes ini artinya catatan ditempatkan pada akhir setiap bab atau sebuah tulisan. Ini biasanya kalau misalkan teman-teman tuh ada buku, nah bukunya ini dia memang menyajikan bentuknya itu catatan apa namanya bentuk kutipan yang seperti catatan kaki, tapi dia itu di bawahnya itu kosong, tapi posisinya ada bentuk-bentuk seperti kutipan di dalamnya. Nah, itu biasanya bentuknya endnotes. Jadi dia nantinya untuk kutipan-kutipan itu akan kita temui di bagian akhirnya. Ya, kutipan-kutipan itu akan ketemu di bagian akhir daripada halaman tersebut. Itu biasanya terjadi kalau semisal kita membaca buku dari kumpulan tulisan yang bentuknya non-fiksi ataupun buku-buku non-fiksi terbitan luar ya. Nah, itu biasanya dia banyak yang memakai EndNotes. Kelebihan EndNotes adalah posisinya kita tidak di apa namanya jengahi atau dikerumuni oleh yang namanya catatan-catatan kaki di bawah, tapi kita bisa fokus untuk membaca dengan kemudian kita melihat catatan-catatan kaki itu diselepas daripada bahan bacaan itu terakhir gitu ya. Dan fungsi kedua bentuk catatan ini sebenarnya tidak hanya menunjukkan sumber kutipan, namun ada juga fungsi lain. Nah, kurang lebih ada 4 fungsi yang akan coba saya lampirkan sebagai berikut. Nah, ini adalah beberapa fungsinya teman-teman ya. Yang pertama adalah untuk menyusun pembuktian, khususnya yang berkaitan dengan pembuktian kebenaran yang dilakukan oleh penulis lain. Maksudnya seperti apa? Karena kita mengetahui bahwasanya teman-teman kalau misal kita berbicara mengenai sebuah kutipan, maka kita berbicara mengenai karya orang lain yang kemudian kita secara hormat mengutipnya. Karena itu bagian menjadi inspirasi kita kan. Nah, itu juga salah satu bagian daripada sistematikanya untuk menyusun evidence. Dan dari sini, gitu kan, dalam artian tertentunya, kita mengharap bahwasanya melalui apa namanya catatan kaki atau bentuk kutipan itu, kita dapat memperoleh gitu istilahnya kan ya, kehormatan secara ilmiah dan dalam artian tertentu juga kita dapat mendekatkan diri kepada kebenaran secara struktur ilmiah itu karena namanya ilmiah itu kan kita mengetahui untuk bisa masuk ke dalam sistem tersebut kebenaran itu kan kita posisinya itu ada yang namanya itu ini ya apa namanya sistem kutip mengutip ya seperti kata apa namanya Michel Foucault itu bahwasanya kita tidak tidak tahu bahwasanya sebenarnya ini tulisan kita ini apakah sudah pernah ada atau
atau bagaimana, dan dari situlah kita menyusun evidence-evidence itu. Dan ini adalah fungsi yang pertama. Kemudian yang keduanya adalah untuk referensi atau untuk menyatakan utang budi kepada penulis yang teksnya digunakan sebagai bahan kutipan. Tentu saja ya, bahwasanya kita menghormati dan berutang budi kepada mereka yang telah melakukan kerja-kerja awal gitu kan, istilahnya kan ya, selepas apa maaf, sebelum kita gitu ya. Dan kemudian yang ketiga adalah untuk menyampaikan keterangan tambahan yang dibutuhkan, namun tidak berkaitan langsung dengan karya ilmiah yang ditulis. Jadi dalam artian tertentu, semisalkan ada penjelasan ya, setelah ada kutipan itu ada penjelasan berkaitan dengan hal tertentu yang sebenarnya itu nggak cukup masuk ke dalam badan tulisan. Nah, kita juga bisa masukkan itu ke dalam badan kutipan. Dan terakhir adalah untuk merujuk pada bagian dari karya ilmiah. Nah, itu kurang lebih 4 fungsi daripada sistem rujukan baik catatan kaki ataupun langsung itu. Saya lanjutkan. Dan nah ini ada unsur yang umum ada dalam catatan kaki teman-teman ya. Catatan kaki ya. Nah, yang pertama adalah nama penulis yang diawali dengan tulisan nama diri diikuti nama keluarga. Nah, nama diri diikuti oleh nama keluarga. Berbeda dengan kemudian daftar pustaka, yang namanya catatan kaki ini dia itu normal ya. Maksudnya kalau kita berbicara mengenai posisi daripada nama, maka namanya itu seperti biasa. Kita apa namanya, mengambil sumber dari buku atau jurnal bernama, penulisnya itu Ihda Samrotul atau Aksal Farzin gitu ya. Maka puisinya ya Ihda Samrotul, bukan Samrotul, Ihda gitu kan, atau Fazrin, Aksal gitu ya, tidak gitu ya. Atau Aditya Mora Padiatra, maka tidak Padiatra, Aditya Mora, tapi Aditya Mora Padiatra saja. Jadi puisinya nama diri langsung ke nama keluarga. Nah, itu perbedaan yang paling jelas. Nah, kemudian yang kedua adalah judul karya tulis yang dicetak miring dengan menggunakan huruf besar untuk huruf pertama kecuali kata sambung dan kata depan. Nah, ini sama seperti apa namanya daftar pustaka dan kemudian data publikasi berisi nama tempat, kota, koma, ya, dan tahun terbitan diletakkan di antara tanda kurung dan nomor halaman yang diletakkan di luar tanda kurung. Contohnya ini seperti saya perlihatkan di sini adalah Jakarta, ya, buka kurung Jakarta, titik dua jambatan, 1967 tutup kurung, ya, 49 sampai dengan 51. Ini boleh di 49 sampai dengan 51 atau boleh ditambah dengan HLM atau hal gitu ya, halaman gitu ya, menyatakan halaman 49 sampai dengan 51. Dan kemudian untuk kutipan dari buku berjilid atau dari jurnal atau majalah ilmiah, nomor jilid menggunakan angka Romeo atau angka Arab, diikuti dengan data publikasi dalam kurung, ya, koma diakhiri dengan nomor halaman menggunakan angka Arab. Contohnya di sini adalah misi, ya, ini misi ini berarti dia posisinya itu majalah gitu, anggaplah gitu ya, suatu majalah gitu ya atau jurnal, ya, 1 April ya, 1993 titik 2 ini posisinya 27 sampai dengan 30. Nah, ini posisi halamannya ya. Nah, ini adalah unsur-unsur yang seharusnya ada dalam posisinya kutipan atau catatan kaki. Lanjutkan. Ini adalah contoh penulisan dari sistem kutipan catatan kaki, teman-teman. Silakan bisa dilihat ya. Di sini ada Parasuraman, Marketing Research, ya, edisi ya. Kedua, Reading, Edition Wesley, 91, 6369. Kemudian ada William Gilles Campbell, Stephen Paul Bellow, and Carol Slade. Form and Style, The Aces, Report, Young Papers, edisi ke-8, Boston, Houghton Mifflin, ini 1991, 35, ini menunjukkan halaman. Kemudian Focus Group Interviewing, New Strategies for Business and Industry, Evaluation, Oktober 90, 233, ini kemudian ada Craig Martin et al. Ya, Introduction to Accounting, edisi ketiga Singapura, Graven Hill, 1991, ini halaman 123. Nah, kurang lebihnya bentuk-bentuknya ini seperti ini contohnya ya, dan teman-teman juga bisa melihat ke jurnal. Maaf, koreksi, maksudnya ke modul yang sudah saya berikan kepada teman-teman untuk kemudian dapat melihat itu juga secara lebih jelas. Next slide. Nah, kemudian teman-teman di sini ada pola singkatan khas dalam sistem catatan kaki. Hal ini juga menjadi sebuah kekhasan kita dalam ilmuwan sejarah bahwasanya orang-orang sejarah ini kerap kali dia membawa sistem yang namanya IBIT, OPCIT, dan juga LOGCIT dalam tulisan-tulisan mereka. Apa itu? Nanti saya akan coba jelaskan. Saya katakan di sini bahwasanya jika dalam sistem catatan terjadi perjalanan lanjutan merujuk pada sumber yang sama digunakan singkatan yang berasal dari bahasa Latin untuk merujuk pada sumber pertama itu. Ya, ketiga jenis singkatan itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah IBIT, OPCIT, dan LOGCIT. Oke, saya akan jelaskan satu persatu. Nah, yang pertama teman-teman adalah IBIT. Singkatan ini berasal dari kata lengkap ibidem, ya, yang berarti pada tempat yang sama. Nah, pada tempat yang sama. Nah, kata kunci itu teman-teman ya. Singkatan ini digunakan jika merujukan lanjutan ini mengacu langsung pada karya yang disebut dalam perujukan nomor sebelumnya. Jika nomor halaman pengacuannya sama, tidak perlu cantumkan nomor halaman. Jika nomor halamannya berbeda setelah ibid, dicantumkan nomor halamannya.
Contohnya, ibit harus diikuti oleh titik dan cetak miring. Contohnya, jika posisinya teman-teman itu ada pernah mengutip dan kemudian teman-teman mengutip lagi dan posisinya itu halamannya sama, maka cukup ibit saja, tidak perlu ada halaman. Namun jika posisinya itu yang teman-teman kutip sama dan halamannya pun sama posisinya dan dia tepat berada di bawah daripada rujukan itu, maka tulisannya itu ibit gitu kan, titik koma saja, tidak perlu ada kata-kata halaman berapa karena posisinya halamannya pun sama. Nah, ini untuk kutipan bermakna ibit. Kemudian lanjut, di sini ada object. Teman-teman, object ini singkatan yang berasal dari kata Latin atau bahasa Latin berasal ujarannya itu adalah opere citato, yang berarti pada karya yang telah dikutip. Singkatan ini digunakan jika perujukan lanjutan mengacu pada perujukan pertama yang berasal dari buku, namun diselingi oleh perujukan lain. Nah, teknik penulisannya adalah mengikuti nama keluarga penulis diikuti oleh object. Ingat teman-teman, nama keluarga penulis diikuti oleh object dan diikuti oleh nomor halaman jika perujukannya berbeda dari perujukan pertama. Contohnya, di sini ada Boris Craft ya, berarti kita pakai nama keluarga Craft gitu ya. Object atau Opercitato itu halaman 37. Gitu. Jadi posisi objek ini adalah ketika teman-teman itu ingin mengutip sebuah tulisan, baik itu dari jurnal ataupun majalah ataupun dari beberapa sumber lain dan kemudian sumber ini kemudian itu dia diselingi oleh sumber lain, diselingi oleh sumber lain, ya. Ini sumber A, kemudian ada sumber B. Kemudian teman-teman ingin mengambil lagi sumber A, maka di situ opercitato atau objek itu berlaku, ya. Dan itu posisinya perlu ada yang namanya itu saya katakan nama keluarga. Misalkan teman-teman ingin mengutip buku saya, ilmu sejarah titik dua metode dan praktik gitu ya, silakan ya sebagai sumber serta diselingi oleh sumber lain. Maka posisinya nama keluarga saya Pradilatra gitu kan, koma objek gitu kan, kemudian halaman berapa teman-teman kembali mengutip itu. Nah, itu adalah esensi daripada kutipan opercitato atau objek. Oke, saya lanjut. Kemudian di sini juga ada locate, teman-teman ya. Locate ini berasal dari kata yang artinya adalah lococitato, ya, yang mempunyai kiasannya itu ada pada tempat yang telah dikutip. Ya, singkatan ini digunakan jika perujukan lanjutan mengacu pada perujukan pertama yang berasal dari artikel dalam bunga rantai antologi pertama, kemudian majalah, ini kedua, ensiklopedia, ini ketiga, dan surat kabar, ini keempat. Oleh karena hanya merupakan bagian dari suatu buku majalah surat kabar, ya, artikel dirujuk pada lokus yang berarti tempat. Nah, teknik penulisan ini juga berarti nama keluarga penulis diikuti oleh lokit, diikuti oleh nomor halaman. Ya, jika halaman berbeda dengan perujukan sebelumnya. Ini sama seperti posisinya itu teman-teman. Objek, namun lokit ini posisinya lebih khususnya ini biasanya dilakukan oleh beberapa ini ya sumber yang khas ya seperti yang di sini sebutkan antologi ya, antologi itu artinya kumpulan tulisan ya, majalah, ensiklopedia, dan surat kabar. Jika teman-teman itu mengambil sumber daripada ensiklopedi, kemudian ada majalah ataupun surat kabar ini, maka teman-teman wajib menggunakan locate bukan objek ya. Di sini saya katakan Anjuang contohnya nih ya, apa namanya Edwin Anjuang gitu ya, locate halaman berapa gitu ya. Nah, jadi posisinya itu yang paling dasar perbedaan antara locate dan juga objek adalah sumbernya ya teman-teman ya dari keempat sumber yang tadi sudah saya ujarkan. Oke, kita next slide. Dan ini adalah bentuk contohnya teman-teman, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini bentuk bagaimana kita melihat objek dan juga locate secara apa namanya contoh gitu ya. Di sini ada ini ya ibit ya. Kelihatan di sini ada H. Glausen and Intelligent Descriptive Linguistic ya. Nah, kemudian ada ibit, berarti dia memakai Gleason lagi ya. Kemudian ada ibit 56, berarti dia memakai Gleason, tapi di halaman yang berbeda ya. Karena di halaman sini kan 51, 52. Nah, posisinya dia mengambil halaman 56, maka dituliskan yang namanya itu halaman baru yang dia kutip itu. Kemudian ada Stubervan. Nah, Stubervan ini posisinya itu kan nggak kelihatan, berarti dia telah terseling ya, makanya masuknya di objek ya. Dan kemudian di sini ada Bolgar, ada Pigment, ya, kemudian ada Ramlan. Nah, ini Lockheed berarti dia berasal dari bentuknya empat sumber yang tadi disebutkan. Salah satunya Bolgar. Bolgar ini posisinya ada ensiklopedia, makanya dituliskan sebagai Lockheed ya. Begitu pula kalau teman-teman itu mengambil majalah, surat kabar dan sebagainya, maka teman-teman juga perlu untuk mengutipnya dalam bentuknya itu adalah Lockheed. Oke, lanjut. Dan di sini juga ada yang disebut dengan sistem catatan langsung. Kita sudah belajar mengenai namanya sistem catatan kaki atau footnote, teman-teman ya. Di sini kita juga belajar mengenai namanya ada
body note atau catatan langsung, saya katakan di sini disebut juga sebagai format author date atau AD, atau yang namanya kan juga author date page atau ADP. Format ini mencantumkan sumber kutipan langsung pada teks. Sumber kutipan tersebut di atas nama keluarga penulis, tahun terbitan buku, dan halaman tempat kutipan itu berasal. Ya, pernyataan sumber kutipan dapat ditekan sudah kutipan atau sebelum kutipan. Contoh diambil ini adalah dari Azhari, misalkan ya. Azhari buka kurung 1998 titik 254 gitu ya. Ini kalau author date page, maksudnya kalau nama penulis kemudian ini tanggal daripada terbitan buku itu atau apa namanya sumber itu dan kemudian ada page-nya halaman berapa gitu ya. Atau author date page berarti Azhari 1998. Nah, itu bentuk-bentuk daripada body note ya. Kita lanjut. Nah, di sini ada contohnya juga beberapa. Di sini contoh dari body note ini ada beberapa. Contohnya kita bisa melihat di sini teman-teman ya, ada Parasuraman 1991. Nah, ini apa namanya bentuknya body note sekali ya, mengungkapkan bahwa bla 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 halaman 15. Kemudian juga marketing riset bla 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 Parasuraman ya buka kurung ya ini ya. Ini koma 1991.215 berarti auto date page ya posisinya ya. Kemudian di sini juga dalam bukunya Parasuraman buka kurung 1991.215 mengungkapkan bahwa nah ini juga adalah salah satu daripada bentuk-bentuk daripada posisian untuk body note. Kira-kira seperti itu. Kita next slide. Kemudian kita juga di sini berbicara mengenai sistem rujukan digital, teman-teman ya. Jadi selain mengutip sumber-sumber tercetak pada masa kini, penulis juga dapat mengumpulkan data dan referensi melalui digital, seperti internet atau WWW, ya, World Wide Web. Ya. Jadi triple W itu poinnya itu adalah World Wide Web. Ya. Karena penulisan referensi digital dalam hal ini sama saja dengan rujukan buku. Intinya sama saja teman-teman, hanya tempat, nama, dan tanggal terbitannya kemudian ditulis berbeda. Dalam hal ini unsur-unsur perbedaan tersebut begitu pada cara penulisan di internet. Kita next slide. Nah, ini ada unsur-unsurnya teman-teman ya, yang harus ada dalam penulisan rujukan digital. Yang pertama ada nama penulis ya, yang diawali oleh nama keluarga, ya, judul tulisan, kemudian adalah judul karya apa namanya tulis secara keseluruhan ya dengan huruf miring atau italik, kemudian ada data publikasi beriti protokol dan alamat atau PET atau URL website ya, serta tanggal ketika posisi URL atau protokol itu diakses. Jadi itu yang paling penting ya posisinya ya. Saya akan coba lihatkan dari bentuk contohnya, kita next slide. Nah, ini contoh sistem daripada rujukan digital, teman-teman ya. Ini dari bentuk www posisinya. Nah, ini Walker Janice, ya. Janice Ron Walker sebenarnya. Jadi Walker, Janice R. MLA Style Citation of Electronic Source Style Sheet. Diunduh dari, nah, ada kata-kata diunduh dari itu mengindikasikan bahwasanya ini posisinya adalah sumber digital ya. Kemudian teman-teman juga di sini ada Jordan Johnston Ella, ya, Little Machine atau Text User diunduh dari, nah ini dari apa namanya, dari FTP ya. Kemudian kita langsung masukkan URL-nya, kemudian dari email ya, Moose Crossing Proposal diunduh dari mana gitu kan. Dan kemudian ini ada beberapa sumber lainnya. Intinya kalau misal kita berbicara mengenai sistem rujukan digital, kita perlu mengumumkan yang namanya itu URL-nya diunduh dari mana gitu ya. Kalau bisa itu langsung kita ambil URL-nya tersebut dan posisinya itu pada pukul berapa dan tanggal berapa kita mengambil URL itu. Itu memastikan bahwasanya sumber itu adalah sumber digital. Lanjut, next. Kemudian teman-teman menjelang yang terakhir ini ada kejelasan mengenai bibliografi beranotasi. Jadi secara singkat, saya katakan bahwa bibliografi adalah bibliografi dengan keterangan singkat pada tiap karangan, buku, atau karya yang judulnya terdaftar di dalamnya. Ya, keterangan ini meliputi judul buku, pengarang, penerbit, serta jumlah dan lebar halaman. Saya langsung saja berikan contoh. Nah, teman-teman, ini adalah contoh daripada bibliografi beranotasi, ya teman-teman ya. Intinya bibliografi beranotasi ini adalah deskripsi isi buku atau isi jurnal gitu kan, atau isi sumber yang dimana kita itu mendeskripsikan terlebih dahulu ya seperti apa sumber tersebut, baru kemudian kita menjelaskan isi daripada sumber-sumber itu. Di sini saya katakan bentuk contohnya ini ada dua ya, ada buku dan jurnal. Di sini ada buku Kebebasan Pers dan Arus Informasi Indonesia, pengarangnya Atma Kusuma dengan kata pengantar mutar lukis, penerbitnya Lembaga Studi Pembangunan, dan jumlah halamannya adalah 105 halaman. Dan kemudian keterangan. Keterangan di sini teman-teman, gitu ya, itu paling minimal adalah dia 1 halaman atau dia kurang lebihnya 2 atau 3 paragraf. Ya, kenapa? Karena dalam artian tertentunya, ketika kita mengambil 2 3 paragraf atau lebih, itu mengindikasikan posisinya bahwasanya kita memang membaca
daripada isi, kalau dalam hal ini contohnya buku ya, berarti buku ini gitu ya. Dan biasanya itu lebih 2 halaman, 3 halaman gitu ya, it's okay. Dan kalau semisalkan itu hanya satu atau mungkin dua pun sempit-sempit gitu ya, istilah paragrafnya itu bisa diindikasikan bahwasanya sebenarnya kita tidak membaca, namun hanya mengambil daripada sinopsisnya saja. Dan itu tidak etis ya, karena bibliografi monogatasi pada hakikatnya adalah ini pemosisian penjelasan sumber ya, posisinya yang dimana ini bisa bermanfaat ketika kita sedang melakukan kegiatan-kegiatan penelitian awal, terutama dalam bagian heuristik gitu ya, terutama bagian heuristik dalam metode sejarah. Jadi kita bisa tahu nih, posisi buku ini penting atau posisi jurnal ini penting bagi kita itu karena apa gitu, karena bentuknya isinya seperti ini yang nantinya akan kita pakai untuk halaman kita pada bab ini gitu. Nah, itu posisi bibliografi itu mempunyai fungsi di situ. Dan kemudian di sini juga ada jurnal ya. Di sini saya ambil dari jurnalnya ini dari Prisma. Ini juga artikelnya Tradisi dan Korupsi, pengarangnya Okonkam, nama majalah Prisma, tahun terbit nomor 2 Februari 1983, tahun ke-12 ya, dan keterangan isi daripada jurnal itu. Nah, di sini apa namanya posisinya sama. Kalau misalnya kita berbicara jurnal juga kurang lebihnya kita posisinya itu satu halaman ya, berarti antara 2 dan 3 paragraf besar gitu kan, itu bisa lebih. Yang namanya teman-teman juga membahas mengenai apa isi itu. Dan baik yang namanya buku ataupun jurnal ini, posisinya ya di Bilogar Konotasi, teman-teman itu wajib memberikan pendapat teman-teman. Dalam artian tertentunya apakah buku ini sebenarnya relevan dalam penelitian, apakah buku ini kemudian itu menarik gitu, apa menariknya, dan kemudian apakah buku ini sebenarnya tidak memberikan suatu perspektif yang baru gitu ya, dan kenapa. Nah, di situ pendapat teman-teman juga bisa masuk dalam bibliografi bernotasi ini, dan kemudian ini yang akan menjadi tugas UAS daripada teman-teman ketika teman-teman itu akan melakukan turun lapangan pada pasca ujian tengah semester. Jadi bagi teman-teman para kelompok diharapkan untuk semoga bersiap ya, dan kemudian teman-teman itu untuk bisa tiap kelompok itu mengambil tema-tema tertentu yang nantinya itu akan bisa dipakai dan bisa dilakukan ekspos ya ketika nanti melakukan hasil penelitian itu di menjelang akhir perkuliahan. Oke, baik, kiranya itu saja teman-teman. Terima kasih banyak sudah menyimak. Kita akan kembali lagi di barangkali eh, apa selepas ini ya, selepas kita melakukan apa namanya kegiatan ya, karena posisinya saat ini diambil ini menjelang menjelang apa namanya menjelang hari raya. Sebelumnya saya apa namanya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kita akan ketemu lagi di pertemuan lanjutan ya. Dan dalam hal ini mungkin kita akan UTS ya. Dan kiranya itu saja. Terima kasih banyak teman-teman. Kurang lebihnya itu saja saya akhiri posisi mata kuliah kita pada kesempatan jelang siang hari ini. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.